Jazakillah khairan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Allah berikan banyak nikmat kepada kita semuanya sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar itu kalau para ulama memberikan dua makna. Yang pertama, telaga Kautsar khusus untuk Rasulullah SAW. Kita umatnya hanya bisa menikmatinya nanti, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa menikmati, bisa minum dari air telaga Kautsar. Kemudian makna yang kedua adalah nikmat yang banyak. Walaupun engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang baca ayat-ayat ini sampai hari ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh romantisnya Al-Quran, ya Bu. A'tainaka, kepadamu siapa yang baca Quran ini? Ibu berasa nggak kita dikasih nikmat banyak sama Allah? Banget. Kita masih ada duduk di sini, ini nikmatnya luar biasa. Lepas Ramadan menjadi Ramadan itu bulan yang mulia tiada tandingannya. Datang Syawal, habis Syawal ketemu sama bulan-bulan yang dimuliakan sama Allah. Seolah-olah Allah mengatakan begini, kalau kamu merasa kurang di Ramadanmu, ada 4 bulan haram yang aku susulkan untuk kalian, kau manfaatkanlah itu bulan haram. Maka kita semuanya tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan pada kita semuanya, artinya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selain amalan yang dikerjakan di bulan sini, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya, hari-hari ini, hari-hari yang dimana kita berada di dalamnya. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Ya, tidak kecuali orang yang betul-betul dia berjihad pakai hartanya sendiri, berangkat sendiri, pergi dia berjihad, tapi kembali hanya nama. Artinya apa? Syahid fisabilillah. Ya. Orang yang begitu ndak ada tuh Bu, ndak ada ndak ada tandingannya lagi. Sudah amal yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang syahid fisabilillah. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala pakai hartanya sendiri, dirinya sendiri, ya, dan dia wafat di sana, syahid di sana. Itu amalan yang gak ada tandingnya, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memutus rahmat untuk kita semuanya yang gak bisa berjihad, ya Bu ya. Banyak cara kita untuk bisa terlibat dalam jihad fisabilillah. Dan kita insya Allah hari ini membahas satu amalan yang di situ Allah sukai, Allah cintai ketika kita kerjakan amalan-amalan ini. Masya Allah. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Nahar atau di Idul Adha adalah apa Bu? Berkurban. Masya Allah. Kurban Bu. Ya, kalau yang hari ini belum ada rencana
Mau kambing atau mau sapi ya, masih galau milih-milihnya. Mudah-mudahan nanti keluar dari kajian ini kita sudah mendapatkan pencerahan, sudah mulai yakin. Ya, insya Allah yang terbaiklah yang akan aku berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kurban kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 3 hal yang harus kita garis bawahin. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Bu, makanya kita tadi baca ya ayat Al-Kautsar itu, ya kan, fasalli li rabbika, gitu kan. Maka kalian tunduk sholatlah li rabbika, hanya kepada Tuhanmu, wanhar. Kalau mau dipanjangin lagi, wanhar li rabbika. Menyembelih binatang kurban juga li rabbika, hanya kepada Tuhanmu. Ikhlas. Ya Bu, ikhlas. Jangan ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunggangi niat kita berkurban. Ya, karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala, ikhlas. Kemudian yang kedua, memenuhi syariat supaya diterima. Dalam syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintahnya itu selalu ada aturannya. Enggak semua binatang boleh menjadi kurban kita. Ya Bu, zakat juga begitu, puasa juga begitu, sholat juga begitu. Enggak semua gerakan itu dihitung sholat, ada aturannya. Sholat harus tahu ilmunya, zakat harus tahu ilmunya. Berkurban juga harus tahu ilmunya. Maka kita harus tahu ilmunya supaya dikatakan kurban. Ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikuti caranya oleh. Ya. Bagaimana teladannya Rasulullah berkurban? Bagaimana para salafus soleh, ulama-ulama berkurban, para sahabat, para ulama ya berkurban? Insya Allah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak dalil-dalilnya kita ambil dari bahas ya Bu ya, dari dalil Al-Quran. Baterainya habis. Ya. Kenapa harus kurban? Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus gitu ya? Kita berkurban. Ini nanti kita akan menunjukkan diri kita, Bu. Orang yang dia tidak memiliki ketakwaan di hatinya, ya, dia akan menanya. Dia akan eman hartanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan kamu mendapatkan albir. Albir itu apa Bu? Kebaikan. Sampai kita mau berkorban menginfakkan apa yang kita sukai. Mimma tuhibbun, di dalam ayat itu para ulama mengatakan bimakna almal, harta. Ibu yang nggak suka harta siapa Bu di sini? Yang nggak suka duit, nggak suka perhiasan, nggak suka uang, nggak suka, nggak ada kayaknya ya Bu ya. Semuanya suka, ya. Maka yang dimaksud itu harta itu apa namanya, mimma tuhibbun itu. Karena semua orang tuh memang disetting oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai harta. Sementara berkorban itu bagi orang yang belum hatinya ya mencintai Allah, bagi orang yang tidak bertakwa, seolah-olah ya ada kemubaziran di sana. Ngapain potong kambing habis itu hilang aja harta sekian juta. Ngapain potong apa Bu? Potong sapi ya, hilang harta kita sekian juta. Cara berpikirnya begitu. Ya, itu orang-orang yang bakhil, yang masih bisa dia pelukan sama hartanya. Orang yang seperti ini ya nanti dia akan sadar kalau sudah dia dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan di yaumil qiyamah, dia baru sadar. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Allah itu tidak mengambil manfaat apa-apa dari apa Bu? Dari daging yang kita kurbankan, dari darah yang kita tumpahkan dari binatang kurban itu. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Walaki yanaluhut taqwa, disitulah Allah akan mengetahui bahwa seorang hamba itu bertakwa dengan cara apa? Pembuktian diri, dia lebih mencintai Allah daripada mencintai hartanya. Dia lebih suka berkorban untuk Allah, mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala daripada dia eman dengan hartanya. Sayang-sayang ini dikumpul-kumpulin, ya, kerjanya dari pagi sampai malam, bukan cuma dari pagi sampai siang, tapi dari pagi sampai malam. Apalagi yang sudah pensiun, itu dana pensiun aku buat nanti ke depan. Sayang-sayang kalau dikeluarkan. Ya, kadang-kadang orang dihinggapi perasaan seperti itu, saking sayangnya dia sama hartanya. Tapi disitulah awak akan lihat, oh ternyata hambaku ini benar-benar dia membuktikan ketakwaannya melalui berkurban. Ya. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tadi disampaikan, begitulah Allah akan melihat pengorbanan kita yang akan menunjukkan sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang gemar dia melakukan perbuatan yang baik, muhsinin. Masya Allah. Itu jadi bukti Bu, kemarin waktu Ramadan kita sukses enggak? La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nah, tatakun itu bukan hanya kita terbukti kita puasa 30 hari, terawih selama 29 malam, kemudian apa lagi? Ya, kita buka puasa terus iktikaf, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana menjadi pribadi yang mau berkurban harta untuk Allah, bisa berbagi dengan sesamanya. Buktinya ketika kita dengan harta kita, kita mau mengeluarkan dengan ringan, itu cap stempel Allah Subhanahu wa taala pada kita. Taqwa. Insya Allah didapat. Tapi harus dengan tadi lirabbika. Niatnya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk keren-kerenan. Ya. Bukan untuk keren-kerenan. Ya. Siapa sih yang kurban yang paling gede di sini di Masjid Al-Aqsa? Kayaknya nggak ada deh kalau bukan aku. Ya, kayaknya kurbanku paling gede deh sapinya. Ya kan? Ada nggak hati begitu dalam hati? Ya, wah, ya. Mau semua penduduk dunia harus tahu bahwa aku berkurban. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Ya. Bu, orang yang posting itu belum tentu dia nggak ikhlas. Ikhlas itu adanya di hati. Urusan antara kita sama Allah. Ya. Kadang-kadang kalau kita foto gitu ya, itu kadang-kadang niatnya untuk, oh tahun ini loh binatang korbanku, ini loh binatang korbanku gitu. Itu jadi sejarah kita gitu kan. Sekalian simpen gitu ya. Ceritanya memori ini. Ya. Kita nggak bisa menghakimi, masa baru kurban aja udah posting ke sana kemari. Kadang-kadang niatnya bukan begitu. Niat ikhlas itu di hati kita. Walaupun kita bikin status, walaupun kita naruh di Facebook gitu ya, belum tentu itu ria. Karena memang masa sekarang itu begitu. Ya Bu ya, masanya sekarang begitu. Ya. Zamannya begitu, dan itu dibuat gitu ya. Kadang-kadang memang dengan kalau saya nih Bu ya, saya kalau posting masih seneng di Facebook. Kenapa? Kalau di Facebook itu nanti tiba-tiba ujuk-ujuk diingetin gitu. Ya kamu pernah ke sini, kamu pernah ke situ gitu sendirinya gitu ya. Nah saya emak-emak zaman jadul masih. Ya. Nah kalau saya simpen di HP kadang-kadang gitu ya, kalau HP kereset
hilang semuanya. Kalau HP-nya baru, apalagi hilang semuanya. Gak ada niatan sama sekali untuk apa? Pamer. Ya. Tapi yang tahu siapa, Bu? Kita yang posting kan, yang tahu kita, ya, yang terang-terangan bisa mendekatkan kita kepada riya. Itu para ulama menyampaikan begitu. Ya. Yang bisa mengendalikan diri kita siapa? Kita sendiri bermohon sama Allah. Niatnya bukan untuk pamer. Niatnya gitu ya. Kita simpen momentum. Bisa juga dibikin supaya tidak kelihatan di publik. Ya, kalau yang hatinya gampang bermasalah, ya kan? Atau nanti pengennya supaya aman, orang nggak ngelihat, orang nggak nganggapnya bahwa kita pamer, ya. Maka bisa di privat. Ya. Kalau kalau kita merasa nggak aman, ya taruh di galeri aja, dan kita merasa aman dari ria, taruh aja di galeri, nggak usah di share. Jadi kata ulama memang begitu, Bu, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang memang kalau amal itu sering diperlihatkan, sering diomongkan, itu banyak cenderung tidak ikhlasnya. Ya, tidak ikhlasnya. Tapi tidak semua yang ditampakkan itu tidak ikhlas. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi. Wong Allah sendiri menyampaikan kan, ya, kamu berinfaklah sirron wa ala niyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sir itu sembunyi-sembunyi, wa ala niyah, dan dalam keadaan terang-terangan. Suatu ketika ada yang curhat sama saya, Ustadzah, saya itu memang nggak pernah kurban di lingkungan saya, tapi kurban saya taruh di tempat lain, pedalaman, yang di sana kan susah, nggak banyak binatang kurban gitu ya. Tapi kalau di lingkungan saya kan udah banyak orang-orang yang berkurban gitu. Jadi saya kurban tuh nggak ada yang tahu. Ya saya kurban aja ya kan, nggak perlu saya sampaikan sama orang-orang. Tapi ternyata itu jadi fitnah. Ini ada cerita tuh. Ya. Jadi fitnah bagaimana? Orang di lingkungan saya pada ngomongin saya, katanya gitu ya, orang udah solihah, punya duit, kok nggak pernah kurban di lingkungannya begitu. Ya, kok nggak pernah kurban begitu. Ternyata itu mengandung fitnah. Nah, Rasulullah itu melarang hal yang seperti itu, Bu. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya tempo-tempo ibu korbannya di lingkungan. Jangan selalu korbannya jauh begitu. Tapi kalau ibu sudah sering di lingkungan, tempo-tempo ibu jauh, enggak apa-apa. Udah sering nih di masjid gitu ya. Udah banyak, dulu di masjid cuman ada saya sama satu tetangga yang kurban, Ustazah. Sekarang Masya Allah kurbannya udah puluhan sapi, udah puluhan kambing. Saya jadi kesian tuh sama, misalnya ke Palestina, boleh nggak Ustazah? Boleh banget begitu. Atau misalnya ke kampung halaman saya, nggak ada yang kurban satupun di sana, boleh banget. Ya, tetap dijaga niatnya. Kalau baik-baik lagi, kenal sama DKM masjidnya, bilang, ya Pak izin ya, saya hari ini bulan ini atau tahun ini kita nggak kurban di sini. Alhamdulillah di sini udah banyak ya, toh udah banyak ya, alhamdulillah. Saya pamit kurbannya di kampung. Di sana niatnya dijaga lagi. Kalau di kampung, subhanallah, masya Allah, nggak ada yang kurban sapi kecuali saya. Itu juga ada geli tuh hati gitu ya. Oh, mana nih di sini kok gak ada yang kurban? Masa cuman kurbannya saya doang sendiri? Aduh ibu, tenang, ya kan? Ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tuh ndak akan lihat menterengnya kita pakai kurban sapi yang harga sampai ratusan juta atau harga berapapun. Yang Allah lihat ketakwaan kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kurban itu sebagaimana kalimatnya qarraba yuqarribu, bisa gak ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya ketika kita membeli binatang kurban kita, narik binatang kita ke masjid dimanapun itu berada, kita niatnya bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini bisa mendekatkan, menjadikan aku orang yang lebih bertakwa lagi. Begitu. Ya. Kalau ada kotor-kotor hatinya istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar lagi, lurusin lagi niatnya, benerin lagi niatnya, astagfirullah, niatin lagi. Begitu ini binatang kurbannya sudah dijajar-jajar sama kurban-kurban yang lain, dalam hati ada pikiran begini, kayaknya kurbanku kok paling keren ya. Itu hati-hati Bu, istighfar lagi. Ya, astagfirullahaladzim. Lebih baik bersyukur aja. Alhamdulillah tahun ini diberi anugerah sama Allah untuk bersyukur. Harus. Ya, mencari kurban, binatang kurban itu yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, harus. Ya, kita ceritanya Qabil dan Qabil, Ibu. Ya kan, ingat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terbaik yang disertai dengan ketakwaan. Itu dia. Yang terbaik yang disertai dengan ketakwaan. Yang dia punya effort gitu ketika dia mau berkurban itu. Bukan hanya sebatas kita beli kurbannya saja, tidak. Gitu. Sebatas kita hanya ya yang penting kurban, enggak. Tapi bagaimana kurban itu betul-betul adalah pengorbanan kita. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail di surat As-Saff ayat 102 dan sampai ayat 105. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau kita melihat ayat-ayat itu seolah-olah ayat itu penggambaran sebuah sejarah, ya, bagaimana permulaan awalnya kurban, ya. Padahal sebenarnya ayat-ayat itu mencerminkan bagaimana pengorbanan seorang bapak, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan sesuatu yang dia paling cintai. Awalnya kan tidak disuruh berkorban, hei Ibrahim kamu berkorbanlah onta atau sapi atau kambing, enggak kan Bu? Saat itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim itu adalah anaknya Ismail. Kenapa? Karena pada waktu itu ya dia dapat Ismail itu melalui doa-doa yang panjang, ikhtiar yang panjang. Maka ketika Ismail hadir, itulah mimma tuhibbunnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dicintai, apa yang paling disukai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail. Masya Allah. Ya. Kalau kita kan yang paling kita sukai harta ya Bu ya. Ya itu harta kita itu. Ya. Kalau yang paling disukai oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah Ismail alaihissalam. Allah tidak mau perhatiannya terfokus sama Ismail. Allah tidak mau ya Nabi Ibrahim memiliki kecintaan yang melebihi daripada kecintaannya kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji. Dan ujiannya nggak tanggung-tanggung. Hei Ibrahim, kamu bisa nggak berkorban untukku sesuatu yang engkau sangat cintai? Yaitu apa? Allah anugerahkan mimpi kepada Nabi Ibrahim, dia seolah-olah menyembelih anaknya. Beliau berpikir itu sepertinya bukan dari Allah, tapi padahal dia tahu ya mimpi seorang nabi itu adalah wasilah datangnya wahyu. Ya. Hati kecilnya membenarkan, tapi ya dia maunya menyangkal. Kenapa? Karena dia mencintai Ismail. Mungkin kita ya standar kita kayak gitu Bu. Ya, kita tuh punya duit banyak, kita punya perhiasan banyak, ya, punya emas banyak, punya apa lagi? Ya, ladang banyak, punya bisnis banyak gitu ya.
Tapi kita seneng tuh ngeliatinnya di tabungan kita, ngeliatin di ini seolah-olah kalau dikurangin sedikit kita merasa sedih banget. Sedih gitu, nggak rela gitu mau berkurang begitu. Ya, manusia pada umumnya kan begitu. Maka Ismailnya kita itu harta kita itu. Pada waktu itu yang dicintai Nabi Ibrahim adalah Ismail. Tapi perhatikan, rasa berat dilawan karena ketakwaan. Niatnya karena Allah. Jadi Bu, kalau kita Ustazah, kalau kita misalnya ngambilnya tuh berat gitu rasanya gitu, justru di situ. Kalau kita ngerasa berat gitu, ya Allah kok sapi yang paling bagus harganya kok sampai 100 juta ya. Bu punya nggak duitnya 100 juta? Punya nggak Bu? Punya Ustaz. Selesai ya. Punya Ustaz gitu ya. 100 juta ya gitu ya. 100 juta itu berpengaruh nggak untuk ekonomi kita? Berpengaruh nggak, goyah nggak ekonomi kita kalau diambil 100 juta? Enggak, orang duit saya sampai 2 miliaran kok Ustazah. Jangan salah, orang Bintaro triliunan. Amin ya robbal alamin. Amin aja dah Bu ya. Hari ini mungkin kalau belum nanti mudah-mudahan sampai. Kan begitu, tinggal amin doang. Ya kan? Tinggal kita kalau ngomong kan harus yang gede-gede ya, biar diijabah sama Allah. Katanya setiap omongan itu doa, betul enggak? Ya, duitnya banyak gitu ya, 100 juta gak berasa buat perekonomian kita Ustazah, santai gitu ya. Maka keluarkan itu, keluarkan itu. Tapi kalau 100 juta, boro-boro 100 juta, 10 juta aja udah geter ini dapur Ustazah, Masya Allah gitu ya. Ini kalau diambil 10 juta nih duit saya di dompet, ini udah geter ini dapur, bisa-bisa ya besok saya nggak bisa menutupi kebutuhan semuanya. Betul ya Bu? Kadang-kadang kan ada begitu ya. Maka berarti kalau 10 juta tuh sapi aja kan nggak bisa ya Bu ya, nggak dapat ya. Maka belilah kambing. Ya, kalau 5 juta bisa Bu, bisa insya Allah aman. 5 juta aman. Ya, kalau para ulama itu cara mengukurnya bagaimana Bu? Ini dengerin ya. Saya juga baru tahu ilmunya kemarin nih karena kita belajar ya. Kita mau menyampaikan ilmu ini jadi korek-korek lagi ilmunya. Ya, berapa tingkat aman kita ketika kita itu di sunnah muakat ya hukumnya ya, kita semuanya tahu. Kita ambil sepakat yang itu ya, bukan yang Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah berapa Bu? Wajib beliau ya, hukumnya wajib beliau. Dari 4 madhab itu ya, Abu Hanifah wajib, yang 3-nya sunnah muakkadah. Ya, siapa seharusnya mengeluarkan kurban itu? Orang yang memiliki kelapangan harta bisa membeli binatang kurban yang tidak mengganggu apa Bu? Mengganggu perekonomiannya pada 4 hari selanjutnya. 4 hari selanjutnya. Wah, itu saya pas ini, wah ini nggak cocok nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau mikir kan, ya kan, kata suami saya yang ahli ekonomi, beliau itu kan akuntan ya Bu ya. Itu suka nggak ketemu kalau lagi ngobrol sama saya. Ya, kalau saya Bismillah nanti juga ada, kata dia, nggak bisa, kita harus aman safety 6 bulan ke depan. Iya. Minimal 6 bulan ke depan, bener gak Bu ya? Secara ekonomi katanya begitu gitu ya. Tapi Bu, ini sesuatu yang harus saya sampaikan, terserah nanti Ibu amalkan atau tidak gitu ya. Memang begitu, minimal itu kita punya kos aman 4 hari ke depan, terus kemudian ekonomi kita 4 hari ke depan itu gak goyah gitu ya, maka sisa harta itu ya kita tetap harus mengeluarkan untuk kurban. Berarti kita dalam hal ini disebut mampu, kita memilikinya, memiliki kelebihan harta. Maka standar kelebihan harta ukurannya tadi berapa Bu? 4 hari ke depan, bukan 40 tahun ke depan. Ya kan? Padahal kita sudah memikirkan bagaimana 40 tahun ke depan supaya kita punya apa Bu? Ya, aman ketika pensiun, betul gak? Ya, Masya Allah.
Ya, ternyata Masya Allah ya. Begitu ya Bu ya. Nah, itu ilmunya begitu, ilmunya begitu, ya. Jadi berkorban itu memang sesuatu yang berat bagi orang yang tidak bertakwa. Tapi bagi orang yang bertakwa, insya Allah itu sesuatu yang ringan karena dia tahu bahwa ini sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyakin itu orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tindakan dia terhadap apa yang dia kerjakan di dunia yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Kalau kita belajar dari para salafus soleh, para sahabat gitu ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan semua hartanya karena Allah dan Rasulnya gitu ya. Itu kayaknya kita nggak bakalan sanggup begitu. Ya kan Bu? Ya kita nggak disuruh Bu, nggak disuruh untuk seperti Abu Bakar. Kalau para ulama fikih, enggak, jangan kau keluarkan semua hartamu. Ya, tapi berapa? Maksimal sepertiga saja. Maksimal sepertiga aja. Jadi kalau ada orang yang mau berinfak semua hartanya diinfakkan, jangan diterima. Ya kan? Iya, jangan. Nanti ini madhabnya Bu Isti ya. Ikut madhabnya para ulama. Jangan. Kalau di dalam hukum fikih itu maksimal sedekah Bu sepertiga aja dari harta kita. Ya, itu untuk orang yang biasa. Kalau Abu Bakar diterima sama Rasulullah, Umar dia setengah hartanya dia berikan kepada Allah dan Rasulnya, diterima sama Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat pada umumnya yang diterima oleh Rasulullah hanya sepertiga. Lebih daripada itu dikembalikan. Ya, maka kalau kita ukurannya ambil yang sisi ini, apakah kalau kita ya berkurbannya itu ya aman dari mengamankan dari lebih dari sepertiga harta kita, ya kan Bu ya? Maka berarti ya kita lepas aman. Tapi kalau kita masih ada hal-hal yang memberatkan diri kita, maka harus dibenerin dulu nih. Ya Bu ya, dari mulai ketakwaannya, ya kan, ilmunya dan semua-muanya. Harus banyakin ngaji, harus banyakin belajar sampai nanti kita merasa ringan, mengeluarkannya merasa ringan begitu. Ya, enggak usah pakai berdalih macem-macem. Kurban itu kayaknya mubazir banget. Bagaimana kalau dipakai untuk memberikan apa namanya ganti menyantuni anak yatim? Nanti ada episodenya sendiri. Tenang, ya Bu ya. Tenang. Hari ini Dzulhijjah, memang sunnahnya berkurban. Maka memberikan anak yatim daging kurban itu membahagiakan mereka. Ya kan Bu? Nanti Muharram atau hari-hari yang lain kita perhatikan anak-anak yatim, kita santuni anak-anak yatim. Ya, kita kurban tidak mengurangi kebaikan kita untuk anak yatim. Jadi ibadah kurban itu tidak bisa dirubah dengan apapun. Jadi dalam ibadah itu sudah ada aturannya. Ya sama seperti haji, nggak bisa dirubah. Ya, haji ya harus pergi haji. Memang banyak harta, banyak tenaga, banyak waktu. Nggak bisa dirubah. Bisa nggak ibadah haji diganti untuk menyantuni anak yatim? Ada nanti ininya sendiri, aturannya sendiri. Ada zakat, ada haji, ada kurban. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ternyata orang mukmin itu harus kaya ya Bu, biar bisa semuanya kita kerjakan. Iya, karena Islam tuh menyuruh kita untuk apa? Rajin bekerja, nggak malas. Kan begitu ya. Tenang, dunia ini diwariskan untuk orang mukmin, ya. Allah yang menjamin. Kemudian tadi kita sudah pahami tentang apa pengorbanan, bagaimana pengorbanan itu bisa menghantarkan kita pada ketakwaan. Memang harus kita berkorban, benar-benar berkorban, Bu. Ya, lepas, senangnya itu lepas. Hatinya merasa sakit pun tidak masalah. Ya, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai nangis-nangis segala pun tidak apa-apa. Ya, pokoknya lepas saja, lepas. Ya Allah, Engkau Maha tahu gimana aku susahnya nyari ini, nyari duit ini, ya, dibayarin. Enggak apa-apa. Lepas, tetap lepas, ya. Bismillah, ya.
Itu menunjukkan kecintaan kita sama Allah. Gitu. Ya, kemudian supaya kita sah kurbannya, ya, karena ada ketentuan binatang yang seperti apa yang harus dikurbankan, jenis binatangnya kayak gimana. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru ismallah, ya, liyadhkuru ismallah ya'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa ut'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak standar minimalnya dari domba, dari dari kambing, bukan hewan ternak berupa unggas, tidak. Ya Bu ya. Nah, jangan nanti korban ayam, korban bebek. Ya. Kan al-an'am, ya kan? Al-an'am itu maksudnya adalah hewan ternak yang berupa, ya, yang berkaki 4. Coba perhatikan, ada kambing, ada kambing domba. Ya Bu ya. Terus kemudian onta, orang Indonesia rata-rata nggak ada doyan makan onta. Bu, tapi kurban terbaik itu onta. Kalau di Arab iya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada yang mau makan, ya kan? Datenginlah itu onta dari Arab untuk dia kurban di Masjid Al-Aqsa, gitu kan? Siapa yang mau dibagi, Bu? Nggak ada yang, rata-rata orang Indonesia nggak doyan. Ada yang doyan daging onta di sini. Saya pernah nyicipin itu rasanya, subhanallah ya, kayaknya seminggu gak hilang itu bau. Ya, rasanya tuh aneh gitu. Dia nggak biasa di lidah kita, ya. Iya, harus pintar masaknya katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang bisa doyan Masya Allah ya. Tapi rata-rata di Indonesia gak ada yang korban onta. Tapi kalau di Arab itu yang terbaik, onta. Kenapa? Karena onta paling mahal harganya. Onta paling mahal harganya. Apakah Rasulullah pernah berkorban onta? Pernah. Suatu ketika Rasulullah berkorban 100 ekor onta. Masya Allah. 100 ekor onta, Bu. Itu Rasulullah. Beliau pernah berkorban 100 ekor onta. Ya. Man kana lahu sa'atun wa lam yadah fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Siapa yang mampu berkorban pada waktu Idul Adha, dia mampu berkorban, ayyamut tasyrik dia mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka jangan deket-deket tempat sholat kami nih. Gitu. Yang enggak diakui sebagai jamaahnya. Sedih banget itu. Ya. Jadi kalau ada DKM kok ngeliatin ada orang kaya jamaahnya, kemudian enggak korban di sini, dia rada gondok, ya wajar. Ya kan Bu? Ya, karena Rasulullah gitu ya dengan keras menyuruh orang-orang yang mampu untuk berkurban. Ya. Jangan deket-deket musola kita kalau enggak mau kurban. Ya. Nah, makanya tadi akhlaknya ya, kita izin sama setempat kalau memang di situ sudah banyak kurban, kalau kita mau berkorban ke tempat lain supaya tidak terjadi fitnah. Ya Bu, bukan karena apa-apa, bukan pengen menyembunyikan kurban kita supaya tetap ikhlas. Ikhlas, tapi kalau jatuhnya ada fitnah itu pun tidak baik, ya. Tidak aman sosial. Jadi orang mukmin itu harus aman syariah, aman sosial. Ya Bu, bukan hanya sekedar kita sah aja, tidak. Tapi supaya tidak terjadi fitnah. Itu namanya aman sosial. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun min amali yauman nahr ahabba ilallah min ihraqid dam. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah, tidak ada amalannya anak Adam di hari Nahr. Hari Nahr itu hari penyembelihan ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali menumpahkan darah. Ihraqid dam itu menyembelih binatang kurban. Ya, maka apa lanjutan hadisnya? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa atlafiha, ya. Sesungguhnya nanti di hari kiamat
binatang kurban itu akan datang, akan sebagai kendaraan kita. Dia akan datang kepada yang berkurban dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Ya, maka wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Ya, dan sesungguhnya darah yang dikorbankan tadi, ya, dia akan sampai di bumi, dan pada waktu itu dosa-dosa yang berkorban akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai di bumi. Maka fatibu biha nafsan, maka tenangkanlah jiwa, ya. Tenanglah jiwa ketika kita berkorban. Itu disampaikan oleh Aisyah. Maka hadis ini, Bu, sebagian ulama, ibu-ibu, nanti ada akhlaknya orang yang berkorban. Ibu-ibu, ini yang masyhur di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. Ibu-ibu pasti dengar kesunahan dari tanggal 1 sampai binatang kurban kita disembelih. Apa? Ya, bagi orang yang punya niat untuk berkurban, ya, tidak potong kuku, tidak potong rambut, ya kan? Nah, itu nanti ada khilaf para ulama, gitu kan? Khilaf para ulama dalam menafsir hadis ini, ya. Hadisnya itu kan begini, ya, hadis lengkapnya itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah, kemudian hadisnya sahih, hadisnya Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nanti Ibu lihat ini ya, perhatikan redaksi hadisnya ya. Redaksi hadisnya gini. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudhu min sya'rihi. Pakai hi ya. Wala min adfarihi syai'an. Ya, barang siapa yang dia ingin berkurban, udah niat berkurban, maka ya ketika sudah masuk dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti gitu ya, fala ya'khudhu min sya'rihi. Jangan ambil dari rambutnya. Kemudian apa lagi? Wala min adfarihi. Jangan potong kukunya. Ya. Syai'an, sedikit pun. Ya. Maka redaksi hadis yang menggunakan kata ganti hu, potong rambutnya, potong kukunya, ya, itu menimbulkan perbedaan para ulama. Ada ulama yang menafsirkan kita yang berkurban tidak boleh potong rambut, potong kuku. Tapi ada ulama yang menafsirkan bukan yang berkurban, tapi kata gantinya kembali pada binatang yang dikurbankan. Ya kan? Nah, tafsiran yang kedua tadi dikuatkan, menurut mereka dikuatkan pada hadis yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena nanti dia akan datang di hari kiamat dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya. Maka kalau ini binatang sudah diniatkan mau berkurban, jangan sampai dicukur bulunya, jangan sampai dipotongin kuku-kukunya. Biarkan saja itu binatang kurbannya begitu. Paham, Bu? Ya, jadi ibu-ibu, ya kan, ini kan ada qola wakilah ya, ada pendapat ulama kita yang nggak boleh nih potong kuku, potong rambut. Tapi para ulama sepakat ketidakbolehannya kategorinya sampai di makruh saja. Ya, makruh nih tahapannya, nggak sampai haram. Bu, saya kukunya ini kenapa-napa, kalau nggak dipotong nanti jadinya malah mendolimi diri gitu kan, madorot untuk diri, potong saja tidak apa-apa. Nah, yaitu sampai di makruh aja, nggak sampai apa Bu, dosa, nggak sampai batal, kecuali kita ihram, dalam kondisi ihram, ya kan? Maka para ulama yang mengatakan hu-nya, domirnya atau kata gantinya kembali kepada binatang kurbannya, ya kan? Ya, itu kelarangan itu hanya untuk mereka yang ihram, bukan orang yang tidak
ihram gitu. Ya, namanya juga beda pendapat ya Bu. Jadi ibu boleh ngambil yang mana, monggo terserah. Ya. Nah, ikhtiyatnya karena ada hadis yang menguatkan bahwa nanti tanduknya, rambutnya, kukunya, semuanya akan dikembalikan seperti semula nanti ketika di hari kiamat. Maka ibu pesen sama yang jual. Bang, dibersihin enggak apa-apa, tapi jangan dipotong bulunya. Enggak usah dipotong, dirapihin kuku-kukunya enggak usah. Tapi dibersihkan boleh. Jangan sampai nanti ada bulunya yang rontok. Paham Bu? Ya. Nah, kita menghindari aja lah itu kalau wakila. Semampu kita ambil, betul Bu ya? Satu sisi para ulama yang menyampaikan ya bahwa ini bulu-bulunya, ya kan? Nanti sama tanduk dan kuku-kukunya ya akan membuat masya Allah itu binatang jadi gagah ya Bu ya. Insya Allah. Itu binatang Bu, kalau udah kita kurban niatnya karena Allah, diterima sama Allah tuh dipelihara juga sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Dibangkitkan nanti akan kembali dengan kondisi yang lengkap. Bagaimana Bu? Hukumnya pada ulama yang berpendapat bahwa ya kan potong kuku, potong rambut itu apa namanya suatu tidak potong rambut tidak potong kuku itu suatu kesunahan. Jadi kalau potong kuku, potong rambut itu menjadi makruh hukumnya begitu. Paham ya Bu? Itu satu ulama pendapat. Tapi pendapat yang lain, oh yang dimaksud itu bukan kuku kita yang berkurban, tapi kuku binatang, rambutnya binatang gitu, yang mau dikurbankan begitu. Jadi ini ada perbedaan ulama. Tapi banyak nih ulama, mereka berpendapat yang pertama tadi gitu. Makanya kita banyak dengar itu yang disampaikan sama ustadz-ustadznya kita, itu banyak. Tapi pendapat yang kedua ini jarang disampaikan, ya kan? Nah, ini saya sampaikan biar ibu-ibu juga paham. Sohi Bu, sohi. Dan itu kan ada ininya, ada keterangan hadis yang menguatkan tadi, yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang menjadi inian apa namanya, yang menjadi pendukung pada para ulama yang mereka memahami bahwa itu ya, ya bahwa itu bukan kembali kepada yang berkurban. Menurut mereka yang ya itu kembali kepada binatang kurbannya adalah yang kelarangan motong rambut, motong kuku itu hanya mereka yang ihram yang mengerjakan ibadah haji. Kalau kita yang enggak ihram enggak begitu. Nah, kalau puasa Arafah itu beda ibadah lagi ya. Puasa Arafah, kalau kita bilang Arafah itu memang tanggal di mana mereka pada ibadah Arafah, wukuf Arafah. Tapi puasa 9 Dzulhijjah itu dilakukan dari masa ke masa. Ya, dari masa ke masa. Mau di sana mereka wukuf ataupun tidak, 9 Dzulhijjah itu kita lakukan puasa juga. Jadi kita mengikutnya pada apa nih gitu ya. Kalau pas di sana juga Arafah, di sini 9 Dzulhijjah, artinya ya kita mendapatkan kebaikan kedua-duanya. Tapi kalau misalnya pas enggak pas waktunya, di sana sudah Arafah, kita baru 9 Dzulhijjah, kita tetap mendapatkan pahala puasa 9 Dzulhijjahnya. Jadi ya tetap puasa 9 Dzulhijjahnya, niatnya puasa 9 Dzulhijjah. Ya kan? Puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebutannya Arafah karena pada masanya Rasulullah kan di Rasulullah itu tidak ada perbedaan antara orang yang haji Arafah sama yang enggak. Itu pas nepai kalau bahasa Jawanya gitu, ya. Pas nocoki, ya. Pas waktunya dengan orang yang berhaji itu pas diperintahkan untuk Arafah gitu. Lagi wukuf, begitu. Ya, jadi kita nggak usah pusing, hmm, jatuhnya. Iya, 27 itu pas Idul Adhanya, betul nggak? Jadi kalau 26 berarti hari Selasa, ya. Mm-mm.
Mm-mm, 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 mm-mm. Oh, oh, kalau saya pendapatnya berbeda. Saya lebih berpendapat mengikutin pemerintah saja. Ya, kenapa? Karena kita tinggalnya di sini, begitu. Ya, tapi ya itu termasuk apa namanya khilaf fikih lah. Bagian apa namanya khilaf fikih yang mau Idul Fitri ngikutin tanggalnya Saudi, silahkan, ya kan? Kalau mau ngikutin pemerintah juga silahkan. Itu bukan sesuatu yang apa namanya masalah akidah. Jadi ya kita tetap apa namanya nggak akan berdosa ya. Kalau benar ibu pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu begitu ya. Kenapa kalau Bu Isti alasannya ngikut di pemerintah di negara gitu kan? Karena adanya di sini, adanya saya di Indonesia, ngikutin aja apa kata pemerintah. Kalau salah berarti pemerintah yang salah, kalau benar gitu kan, karena saya bukan ahli astronomi yang tahu bagaimana posisi yang sebenarnya. Daripada saya mikirin debat-debat, ya kan? Ya sudah saya ikut sama ulul amri aja. Tapi kalau tapi ada fikihnya lagi Bu kalau kita mau bahas itu. Fikihnya gini, kalau kita ada di satu lingkungan yang ibu-ibu satu lingkungan itu ngikut apa namanya pemahaman yang Saudi gitu kan. Ya sudah kita jangan berbeda sendiri. Ikut aja gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, saya pulang kampung, di kampung saya, keluarga saya, terus saudara-saudara semuanya sekampung itu ikut apa fikihnya orang Saudi. Ya, lebarannya kalau kita lebaran tanggal hari apa? Rabu ya. Misalnya lebarannya dia maju jadi Selasa. Ya saya jangan jangan beda sendiri. Itu nanti menimbulkan fitnah juga. Ikut juga harus ikut Selasa. Itu namanya fikih dakwah. Jadi iya emang seelastis itu. Agama itu nggak nyusahin kita. Gitu. Ya, ya. Mm-mm. Ya, ya. Mm-mm. 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 Ya, iya, betul. Iya, iya. Makanya saya bilang tadi, karena saya bukan ahli astronominya, saya tidak mendalami ilmu perbintangan itu gitu ya. Kalau kita bahas terkait masalah ru'yah dan hisab, ini akan panjang judulnya. Iya kan? Ada materi sendiri. Iya, heeh. Iya, iya, betul. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Iya, walaupun kita bisa mengakses ininya kan tetap harus punya dasar ilmunya yang kita punya apa namanya sikohan di situ. Ya makanya kenapa kita ngambil yang mana kita sikohnya? Kayak perbedaan tadi ya. Perbedaan kita mau ngambil yang mana nih gitu. Ulama yang kita potong kuku atau yang tidak gitu kan. Ah, itu kan karena kita tahu apa alasannya. Makanya kita sampaikan di sini alasannya. Oh, ternyata ini pendapat ini dikuatkan dengan ya hadis yang ini. Pendapat ini gitu ya, dia berdiri sendiri dengan hadis yang ini gitu kan. Ya, kalau kita menguasai ilmunya, kita bisa menganalisinya dengan lebih enak. Tapi kalau kita nggak menguasai ilmunya gitu, kita ngikut, maka kita harus tahu yang kita ikutin ini, ya kan ya. Ya, kita harus tahu yang kita ikutin, yang memang betul-betul sikoh kita ilmunya di situ. Ya,
Mm-mm. Mm-mm. Iya. Oh iya. Mm-mm. Betul. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. 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 Nanti kita bahas itu satu tema sendiri itu tentang ru'ya, tentang hisab, ya kan? Ha-ha. Ya, jadi memang apa namanya sesuatu yang bahasanya panjang. Memang bukan karena ngikutin Arab, tapi memang metode tadi kan biar cepet gitu ya kita ngomongnya. Karena kita lagi nggak bahas itu. Kebetulan dia sama kalau hisab itu biasanya memang cocok sama Saudi gitu. Kalau ru'yah itu harus gitu ngelihat, ya. Mm-mm. Iya, mangga. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Biar sekalian jawab. Sekalian jawab ada. Iya, itu kan lebih ke teknis ya. Makanya memang ketika kita berkorban itu satu yang harus kita pahami adalah ya kita itu sikoh sama siapa yang mengelolanya. Kalau sikoh dari tahun ke tahun dia memang sudah apa namanya pengelolaannya baik apa dan sebagainya, maka kita tunjuk lagi dia jadi panitia gitu kan. Sikoh percaya sama panitia. Ya, yang kedua memang sunnahnya kita itu melihat binatang kurban kita atau pas kita dipotong pas kita melihat. Tapi itu kesunahan yang kalau tidak terjadi ya kalau kita nggak bisa melihat pun tetap sah kita berkorbannya insya Allah tetap diterima. Karena pada beberapa kasus misalnya kita korban di Palestina, kita korban ke daerah pelosok, kita kan nggak mungkin bisa ngelihat ya ngelihat ini binatangnya seperti apa. Tapi karena kita sikoh dengan yang kita titipi, nah biasanya yang titipi biasanya dia share video. Kalau misalnya di masjid, apalagi masjidnya perkotaan, di mana ruang lahannya itu sangat terbatas, nah inilah mungkin yang panitia itu merasa harus ada efisiensi gitu ya. Biasanya pun di masjid saya di komplek itu yang lahannya agak luas, apalagi kalau di Al-Aqsa nih kayaknya saya ngelihat gak ada lahan ya untuk naruh apa namanya binatang kurbannya gitu ya. Itu pun baru malam takbiran, habis malam takbiran, malam hari, bahkan kadang-kadang kambing itu atau sapi ya, itu datangnya jam 1 malam, jam 2 malam begitu. Ya. Oh, ya nanti diusulkan aja sama panitia. Pak panitia ini fotonya di-share dong sama pengkurbannya gitu kan. Ah, iya, iya. Ha. Ya itu berarti itu hal teknis lah yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dengan baik. Begitu ya Bu ya. Wallahu alam biswab. Ya. Ada yang mau bertanya di belakang? Ya, ya silakan. Ya.
Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi. Ustazah izin bertanya. Mm. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman. Jadi informasinya itu daripada sapi katanya itu lebih afdol kambing atau domba. Karena teman saya itu pernah baca, karena zaman Nabi itu onta, domba dan sebagainya, tidak ada sapi. Lalu saya bilang, loh iya kalau sapi itu kan adanya di Asia ya, saya bilang. Iya Tapi betul. saya jadi penasaran gitu, apakah betul Ya, di Indonesia ya kita di sini itu yang ya. lebih baik itu adalah kambing. Misalkan satu keluarga itu 7 ya, sapi itu kan 7. Saya bilang apakah kalau kambing harus 7? Kan lebih praktis kalau sapi ya. Itu pertanyaan pertama Ibu Ustazah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi saya tertarik dengan yang Ibu Ustazah sampaikan, lebih afdol kalau kita memilih sendiri. Jujur, saya dan suami tidak pandai untuk memilih hewan kurban. Jadi kami percayakan kepada masjid atau yayasan. Apakah itu sama afdolnya? Ya. Itu saja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang akan saya bahas ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwatkan Imam Muslim, beliau menyampaikan gini, latat bahu illa musinnah, ya illa an ya'sura alaikum fatad bahu jadaah minad dha'n. Artinya janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Nah, ya, musinnah itu apa? Nanti kita bahas. Kecuali jika sulit bagi kalian, maka sembelilah jadaah, ya dari domba. Artinya gitu ya, musinnah itu adalah hewan kurban yang dia memang sudah siap untuk di apa namanya dikurbankan. Ya, musinnah itu kalau onta dia harus usianya 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ya, kemudian kalau sapi atau kerbau dia usianya 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jadi udah lewat 2 tahunnya. Kambing itu 1 tahun masuk tahun kedua. Tapi kalau misalnya nggak ada kambing gitu yang tahun 1 2 dia jadaah boleh. Jadaah itu dia hanya berlaku untuk kambing. Hadisnya memang begitu. Tapi kemudian ada hadis lain yang mengatakan yang paling afdol pada kurban itu adalah onta. Nah itu tidak bisa didebat. Kemudian para ulama mereka sepakat menggunakan kias hukumnya. Onta itu gitu kan bisa kita ambil kiasnya itu adalah kerbau atau sapi. Sapi atau kerbau itu dikiaskan dengan onta. Jadi kalau ditanyakan mana yang paling afdol antara sapi, kerbau atau kambing, tetap sapi. Tetap apa kerbau, sapi atau kerbau. Kenapa? Karena itu kias dari menurut para ulama. Semua para ulama fikih itu berpendapat seperti itu. Kecuali kalau dia nggak kenal sama ulama fikih, dia taunya hanya hadis saja, ya kan? Di Arab tadi bilangnya onta karena memang orang onta yang paling mahal dia yang paling mahal di Arab onta. Nah kalau di sini antara kambing sama sapi yang paling mahal sapi. Jadi lebih yang utama mana? Sapi. Begitu. Jadi kalau keluarga mampu caranya begini Bu. Caranya ngitung begini. Kalau satu keluarga itu mampunya beli sapi, keluarkan sapi. Kalau mampunya hanya kambing, enggak apa-apa. Satu kambing untuk satu keluarga. Karena mampunya dia segitu. Bukan sengaja dia beli kambing untuk satu keluarga. Ya sebentar ya Bu. Nanti dia bisa beli sapi, tapi dia belinya kambing. Ah itu enggak utama. Berarti dia tidak tidak berkurban sepenuhnya. Tapi kalau dia mampu beli sapi, dia beli sapi. Beli nggak mampu dia beli sapi, dia beli kambing, begitu. Wallahu alam bisawab. Kejawab ya Bu ya. Yuk. Di sini dulu tadi. Iya, iya. Orang tuanya bisa, bisa, bisa. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang sering beliau berkorban dua, ya satu ekor kambing untuk Muhammad dan keluarganya itu yang diucapkan, satu ekor kambing untuk umatnya, ya
Karena memang kondisinya pada waktu itu Rasulullah mampu berkorbannya, gitu, bisa berkorban, ya, ringan berkorbannya 2 ekor kambing. Tapi kita tidak menafikan, ada Rasulullah tadi diceritakan, beliau berkorban 100 ekor onta. Ya, itu jangan pernah dinafikan. Oh, Rasulullah aja korban kambing untuk 1 ekor untuk keluarganya, gitu kan ya. Ya nggak perlulah 1 ekor sapi kalau bisa 1 ekor kambing, gitu kan, nggak boleh begitu. Yang nggak bisa beli sapi, beli kambing. Yang nggak bisa beli kambing, ya cukup ya Bu. Boleh, boleh, boleh. Misalnya gini, sapi nggak usah. Satu kuota sapi itu 7, ya kan? Satu kuota sapi itu 7. Jadi dengerin Bu, kayak gini nih ya. Satu kuota sapi dalam ilmu fikihnya itu untuk 7 nafar. Ya, 7 anfar itu 7 nafas gitu kan. Nah, kambing itu untuk 1 nafas, ya, 1 jiwa gitu kan. Nah, kalau kondisinya mampu satu keluarga itu ternyata isinya ada 7 orang, ya, berarti dia kurban sapi untuk 7 orang ini, ya kan? Karena 7 nafar tadi, 7 anggota keluarga, gitu. Ya, jadi terpenuhilah syarat sahnya kurbannya untuk 7 keluarga ini. Tapi karena nggak mampu, maka diwakilkan dengan 1 kepala keluarga yang berkurban, ya kan? Nah, ini kayak hukumnya nanti jatuhnya kayak fardu kifayah itu loh Bu. Tahu nggak fardu kifayah? Fardu kifayah itu kan harus ada yang berkurban. Maka dalam keluarga itu harus ada yang berkurban walaupun 1. Karena mampunya 1 kambing itu. Maka nanti semua yang lain dari 1 keluarga tadi, anaknya, istrinya, itu sudah terwakilkan dengan satu kambing tadi. Paham Bu? Jadi jangan langsung di ujuk-ujuk kambing. Padahal ibu kuat sapi, ya kan? Ujuk-ujuk cuman 1 kambing, padahal kuat beli 7 kambing gitu. Bener, lebih ringkes beli sapi, ya kan? Orang juga pada seneng sapi, dagingnya lebih banyak. Karena itu yang disampaikan juga oleh Rasulullah. Kalau nggak ketemu nasi ya, binatang yang sesuai, domba yang sesuai tadi, ya kan, yang umurnya lebih dari 2 tahun, enggak apa-apa kurang dari 2 tahun, tapi dia badannya sudah gemuk. Jadaah yang badannya gemuk gitu, itu boleh gitu, dan itu lebih disenengin daripada dia kambing usia 2 tahun tapi kurus. Bu, ya kan? Ada kambing usianya 2 tahun tapi kurus, langsing, tinggal tulang belulang doang. Ya, harganya murah. Ya iyalah murah. Padahal ini ada 2 tahun kurang tapi gemuk, tapi 2 tahun kurang tapi gemuk. Harganya sedikit lebih mahal, nggak apa-apa, ibu kuat beli yang itu, gitu. Ya, hmm? Ya, mm-mm. Yang penting duitnya ada, jangan dipikirin harga. Iya, makanya. Iya, nggak harus. Iya, kambing pun nggak masalah. Betul. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bu, ini lebih aulia lagi ya. Saya sampaikan ini ya. Kalau ibu bisa berkorban sapi dengan keluarga, seperti yang tadi ibu sampaikan ya, 1 sapi itu untuk 1 keluarga kerabat, lakukan. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa sapi untuk 1 keluarga, gitu, yang lebih utama sebenarnya, gitu ya, ibu kambing, kecuali itu requestnya nanti panitia. Bu, kalau di sini kambing nggak ada yang mau nerima, oh ya udah dilonggarin aja, ya kan?
sapi. Tapi kalau panitia mau nerima kambing nggak apa-apa juga gitu. Yang lebih baik misalnya ya, satu nyawa. Ah, ah. Iya, yang nomor dua ya. Yang nomor dua tadi apa? Hah? Kami kan nggak pandai memilih kambing Oh kurban. iya, Bu, kasih kepada kepercayaan orang, nggak apa-apa. Akan tetap apa fadilah keutamaannya nggak hilang, nggak hilang, ya. Insya Allah nggak hilang. Sekarang itu emang zamannya ini kok praktis. Nggak harus kita milih sendiri, nggak. Yang penting ibu wakilkan kepada orang yang amanah, yang percaya. Ya, insya Allah keutamaannya nggak hilang. Ya, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah hukumnya kalau kita berkurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal? Ya. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Sayyid Sabik dalam fikih di apa namanya dalam fikih sunnahnya beliau mengatakan ada satu bab yang dia kasih judul ya amalan-amalan untuk orang yang sudah tidak ada. Berarti amalan orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah berkurban untuk orang yang sudah tidak ada. Dan itu ya para ulama sepakat itu kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya? Caranya harus mendahulukan diri sendiri. Amalan harta itu paling utama dilakukan ketika kita masih hidup. Kalau amalan harta dilakukan ketika masih sudah meninggal, itu keutamaannya tidak melebihi ketika kita masih hidup. Contoh misalnya, kita masih hidup, duit kita banyak, kita senang sedekah, kita suka berkorban, pokoknya kita gunakan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya lebih besar ketimbang, ya kan? Selama hidup duitnya nggak pernah dipakai buat hal-hal yang sifatnya seperti itu. Pas ketika mati, alhamdulillah anaknya soleh, ya kan? Nah, anaknya soleh, anaknya tahu ibu saya dulu amal sedekahnya kurang, ya maka ini harta peninggalan ibunya digunakan untuk bersedekah, niatnya untuk anaknya, anaknya niatnya untuk ibunya, diterima nggak? Diterima, tapi pahalanya tidak sama besarnya, kemuliaannya, keafdolannya ketika kita masih hidup kita sedekah sendiri, paham Bu? Jadi bisa diterima. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Udah, waktunya udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu share Jazakillah. aja ya nomor telepon saya, nanti kalau ibu-ibu ada yang mau nanya lagi boleh whatsapp. Oh iya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillahu khairon kasiron kepada Ustazah Datuk Makrufah atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan perlindungan kepada Ustazah beserta keluarga. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu manfaat dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup majelis ini, kami mohon kesediaan Ustazah untuk berkenan memimpin doa. Kita doa bersama, mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk mengeluarkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah rizkikan dengan banyak rizki yang berkah barokah, bisa menunaikan kewajiban, bisa menjalankan ya sunnah-sunnahnya baginda Nabi SAW. Ila hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل أنحاء العالم يا ربنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة واجعلنا يا ربنا من أهلك الخاصة واجعلنا يا ربنا من عمل القرآن واجعلنا يا ربنا من حفظ القرآن واجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين واجعلنا يا ربنا من عبادك المجاهدين في سبيلك واجعلنا يا ربنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, jazakumullah khairan. Banyak kurang khilafnya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita semuanya dan mengijabah doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.